Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Yuyun Purbokusumo, MSc PhD. Yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Hafizo Yuel Sabella, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Inovasi Program Kampung Bantar Bersih, Aman, dan Pintar dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Studi pada RT 19 Kampung Bersinar, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan. Kota Jambi memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jambi, yakni sebesar 5,33%. Presentasi kemiskinan di Kota Jambi tidak pernah menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Permasalahan sosial lainnya bermunculan seperti kekerasan domestik, kriminalitas, lingkungan, serta pembangunan yang tidak merata di Kota Jambi sejak tahun 2015. Pemerintah Kota Jambi akhirnya mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui inovasi program Kampung Bantar, Bersih, Aman, dan Pintar yang dibentuk sejak tahun 2014 dan diimplementasikan hingga sekarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2014. Program ini merupakan program pemberdayaan berbasis RT dengan masyarakat sebagai kunci utama dalam pembangunan, sehingga untuk memotivasi masyarakat, pemerintah memberikan hadiah seperti layaknya perlombaan sebagai apresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sebagai program unggulan, pemerintah gencar akan terus meningkatkan jumlah kampung bantar setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, jumlah kampung bantar telah mencapai 710 kampung bantar. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi, program hanya dapat bertahan ketika diadakan perlombaan saja. Fenomena ini terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi. Akibatnya, Kampung Bantar hanya berakhir sebagai program ajang perlombaan semata. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dibentuknya program, yakni salah satunya adalah untuk pemerataan pembangunan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Statement of the problem dalam penelitian ini didasarkan pada 3 tinjauan. Yang pertama, tinjauan fenomena lapangan. Dari 710 kampung bantar yang ada di Kota Jambi, hanya terdapat 1 kampung bantar yang berkelanjutan, yakni berlokasi di RT 19 Kampung Bersinar, Kelurahan Palmerah. Tidak hanya mengikuti program saja, masyarakat RT 19 Kampung Bersinar juga menyelesaikan masalah sosial secara kolektif dan inovatif. Faktanya, dalam implementasi program, masyarakat menjadi kunci utama sebagai aktor untuk pembangunan bagi mereka sendiri. Hal ini sependapat dengan ITE 2007, Rogers dan Bian 2001, International Association of Community Development, yang menyatakan bahwa fenomena ini cocok dengan konsep Sustainable Community Development. Selain itu, program ini merupakan program pemberdayaan berbasis RT. Maka dari itu, pendekatan ABCD atau Asset-Based Community Development dan inovasi sosial digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di RT 19 Kampung Bersinar. Tinjauan literatur dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai inovasi sosial, pendekatan Asset-Based Community Development dalam mewujudkan pengembangan masyarakat berkelanjutan. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah masyarakat memanfaatkan aset atau potensi dalam mempertahankan program Kampung Bantar agar tetap berkelanjutan, serta apa saja inovasi sosial yang diciptakan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Novelty dalam penelitian ini berdasarkan beberapa gap. Yang pertama, theoretical gap. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengembangan masyarakat berkelanjutan menggunakan inovasi sosial dan pendekatan ABCD dibahas secara terpisah. Hanya beberapa yang membahas dengan menggunakan 2 pendekatan dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa kajian mengenai kedua pendekatan tersebut masih sangat minim. Padahal menurut Raffazzoli dan Valero tahun 2020 dan Moller 2010 dalam kajian teoritisnya, inovasi sosial tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari instrumen keberhasilan pengembangan masyarakat berkelanjutan. Berdasarkan knowledge gap, telah banyak program pemberdayaan dan inovasi sosial yang ada di Indonesia lalu diimplementasikan oleh masyarakat melalui proses bottom-up berhasil memberikan kebermanfaatan, namun belum ditemukan pembahasan mengenai keberlanjutan program. Padahal pengembangan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-11, yakni Sustainable City and Community. Seyogyanya, program dalam pengembangan masyarakat memiliki prinsip berkelanjutan. Berdasarkan empiris gap, belum ditemukan penelitian dengan lokus penelitian di RT 19 Kampung Bersinar, Kelurahan
Kelurahan Palmerah. Lalu, penelitian sebelumnya juga masih terfokus pada implementasi, partisipasi, dan peran modal sosial dalam mengeksplorasi fenomena kampung Bantar. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ABCD dan inovasi sosial yang saling beririsan dalam mencapai pengembangan masyarakat berkelanjutan. Kerangka pemikiran ini juga telah dikonsepkan sesuai dengan kondisi di lapangan berdasarkan pertimbangan teori yang relevan dan fenomena kampung Bantar di RT 19 Kampung Bersinar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, berlokasi di RT 19 Kampung Bersinar, Kota Jambi, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data selama pandemi dilaksanakan dengan menaati protokol kesehatan. Penentuan informan yaitu snowball, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, dan analisis data dilakukan dengan yang pertama, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasilnya, masyarakat RT 19 Kampung Bersinar menjadikan program Kampung Bantar sebagai momentum dalam melakukan perubahan, yakni mengubah kampung kumuh menjadi kampung bersinar, yakni singkatan dari bersih, sinergi, inovatif, aman, dan rapi. Fenomena ini dijelaskan melalui pendekatan ABCD sebagai proses awal masyarakat memanfaatkan aset atau potensi yang mereka miliki melalui 5 modal. Selanjutnya, masyarakat mengaplikasikan modal atau potensi yang mereka miliki melalui proses pemberdayaan, pemecahan masalah sosial secara kolektif, kolaborasi, partisipasi, serta inovasi sosial yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga perubahan sosial secara berkelanjutan. Kemudian irisan dari ketiga konsep yakni ABCD, inovasi sosial, dan Sustainable Community Development dirangkum dalam tabel berikut. Berdasarkan penjelasan tabel tersebut, irisan ketiga konsep saling mendukung terbentuknya Sustainable Community Development, sehingga RT 19 Kampung Bersinar dapat mempertahankan program Kampung Bantar meski telah lebih 2 tahun berakhirnya program. Akan tetapi berdasarkan temuan di lapangan, peneliti merasa ada yang kurang dalam menjelaskan fenomena ini. Program Kampung Bantar di RT 19 Kampung Bersinar tidak akan dapat berkelanjutan dan tidak akan berhasil tanpa adanya peran fasilitator yang dimainkan oleh Ketua RT 19 Kampung Bersinar. Meskipun pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi aktor utama dalam pembangunan. Istilah fasilitator juga sering kali dibahas, akan tetapi tidak menjadi fokus utama dalam melihat fenomena pengembangan masyarakat berkelanjutan. Beberapa peneliti, praktisi, dan akademisi sebelumnya menyatakan istilah ini sebagai agensi atau agen pembawa perubahan. Akan tetapi peneliti lebih setuju dan merujuk pada pendapat Eva dan Frank 2016 yang menggunakan istilah ini sebagai fasilitator. Fasilitator menjadi tahap pertama dalam memobilisasi masyarakat, meningkatkan kapabilitas dan kesadaran diri. Berdasarkan pendapat Eva dan Frank 2016, tahapan itu dibagi menjadi 5 tahapan, yakni Discovery, Dream, Design, Define, dan Destiny. Fasilitator juga harus memiliki skill mobilisasi yang baik dan mampu memimpin dan membimbing masyarakat dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, fasilitator memiliki modal politik dan modal manusia dalam mencapai tujuannya yang merupakan bagian dari indikator ABCD. Setelah melalui 5 tahapan tersebut, maka fasilitator tetap memobilisasi masyarakat melalui pendekatan ABCD, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu inovasi sosial. Sedangkan kolaborasi yang terjadi di antara DPM, PPA, Kecamatan Palmerah dan Kelurahan Palmerah itu berada di luar faktor tersebut dikarenakan peran mereka yang tidak begitu kuat dalam keberlanjutan program. Oleh sebab itu, peran fasilitator dalam fenomena ini tidak dapat diabaikan karena dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang pengembangan masyarakat berkelanjutan di RT 19 Kampung Bersinar. Kesimpulannya, dari 6 indikator pendekatan ABCD yang ditawarkan, terdapat 5 indikator yang dipenuhi, dan dari 7 indikator inovasi sosial, terdapat 6 indikator yang dipenuhi. Selanjutnya, terdapat tantangan dan juga hambatan yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan ABCD dan inovasi sosial dalam mencapai pengembangan masyarakat berkelanjutan di RT 19 Kampung Bersinar. Kuantitas kampung Bantar di Kota Jambi telah mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kenyataannya tujuan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan ini tidak tercapai. Lalu pemerintah malah mengambil tindakan dengan cara beberapa pemenang perlombaan Kampung Bantar yang dianggap memiliki potensi secara ekonomis dan didukung dengan infrastruktur yang bagus akan dibimbing dan dijadikan sebagai kampung pariwisata. Di tahun ini telah terpilih satu kelurahan yang dibimbing sebagai kampung wisata berdaya.
Sedangkan banyak kampung bantar lainnya yang tidak memiliki potensi sebagai kampung pariwisata, hanya menjalankan program sebatas ajang perlombaan semata. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Kota Jambi terlalu tergesa-gesa. Di satu sisi pemerintah semakin menambah angka kampung bantar, di sisi lain pemerintah melangkah maju tanpa memperbaiki sistem yang rusak. Seharusnya dengan semakin meningkatnya jumlah kampung bantar tiap tahun, pemerintah juga harus membenahi dan mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana 700 lebih RT pemenang kampung bantar dan juga calon-calon kampung bantar bisa berkelanjutan. Berdasarkan temuan dan pembahasan, belajar dari kesuksesan RT 19 Kampung Bersinar, berikut merupakan rekomendasi yang peneliti tawarkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Jambi, serta kampung bantar dan juga pembelajaran bagi calon-calon kampung bantar di Kota Jambi. Penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan karena penelitian ini dilaksanakan dengan waktu yang sangat terbatas sehingga peneliti memiliki banyak kendala dalam menyelesaikannya. Begitu juga dengan kesulitan dalam memperoleh data dari beberapa informan kunci. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.